wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di siang menjelang sore kita bisa bermuajahah dalam studi naskah ulumul Quran. Tema yang sudah kita lalui dalam beberapa pertemuan sampai saat ini sudah banyak yang kita kaji, mulai tentang Al-Quran secara terminologi, misalnya definisi, lalu bagaimana wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kita sudah membedah juga bagaimana sih Nabi menerima wahyunya, antara dengan wasilah dengan tidak wasilah misalnya. Lalu kita sudah menjelaskan juga bagaimana kaifiyah kaifiyah turunnya Al-Quran. Lalu kita sudah juga menjelaskan bagaimana kita memaknai misalnya Makki wal Madani, term bagaimana kita memahami histori terhadap Makki wal Madani, ayat itu disandingkan dengan misalnya khitabnya, dengan posisi geografisnya, turunnya ayat itu di mana, maka kita mengenal tentang Makki wal Madani. Lalu kita juga mengenal Makki wal Madani dengan perspektif antara hijrah Nabi dengan sebelum hijrah Nabi. Lalu kita juga sudah membahas di antara kita ini asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sudah kita jelaskan panjang lebar tentang bahwa ayat Al-Quran itu bisa jadi ada historis yang menghubungkannya, baik itu sebuah peristiwa ataupun dari pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kemarin kita sudah jelaskan tentang fawatihus suwar. Nah, kalau berbicara fawatihus suwar, memang kajiannya kajian balaghah nih, keindahan Al-Quran. Kemarin kita sudah jelaskan dan sudah saya bagikan ya materinya tentang fawatihus suwar. Fawatihus suwar, kalau kita ingin mengurai kembali, fawatihus suwar adalah bagaimana Allah memulai setiap surat, memulai ayat pada setiap surat. Setidaknya ulama diwakili Imam Al-Zarkashi dalam kitabnya itu menjelaskan ada 10 bentuk ya ketika Allah mengawali setiap surat dalam Al-Quran. 10 bentuk tersebut, yang pertama adalah bentuknya adalah bentuk ujian, as-sana. Yang kedua, bentuk yang dihadirkan oleh Allah dalam surat Al-Quran dalam permulaan itu adalah huruf haji, atau yang biasa terlihat oleh kita adalah mungkin huruf al-muqatta'ah, huruf yang memang diputus-putus. Nah, ketika mau putus-putus, bacanya pun harus putus-putus gitu, sesuai dengan hurufnya. Ketika baca alif lam mim tersusun dia, maka kita baca alif lam mim gitu. Nah, yang bentuk ketiga adalah anida, panggilan. Nah, panggilan ini ada beberapa bentuk. Ada panggilan kepada Nabi Muhammad SAW, ada kepada manusia secara umum, ada kepada manusia yang memang untuk orang yang beriman. Maka dalam Al-Quran kita sering membaca misalnya ya ayuhan nas. Berarti ini bentuknya manusia secara umum. Nah, ketika berbicara orang-orang yang beriman, maka redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karenanya di antara fawatihus suwar itu an-nida ya. Yang keempat ini ada nida, itu biasa digunakan
Allah dalam penjelasannya itu termnya adalah panggilan nabi, ya ayuhan nabi, misalnya ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil. Nah, ini termnya sama, bahwa ini adalah bentuk dari an-nida. Lalu yang keempat, al-jumlah al-khabariyah, pernyataan. Nah, kenapa pernyataan itu dibentuk misalnya? Nah, inilah bentuk yang memang disimpulkan oleh para ulama, terutama Imam Az-Zarkashi, bahwa ketika Allah memulai dalam ayat, memulai surat itu menggunakan jumlah al-khabariyah, pernyataan berita. Yang kelima, memulainya dengan al-qasam, dengan sumpah. Nanti penjelasan sumpah akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Yang keenam, kemarin kita kalimat syartiyah. Nah, kalimat syartiyah ini digunakan tentunya ketika pengaitan dengan syarat menunjukkan bahwa hal pasti terjadi. Contoh misalnya idza waqa'atil waqi'ah. Artinya apa? Syarat ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Gitu. Nah, itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memulai surat. Ya. Lalu bentuk selanjutnya adalah dengan perintah, al-amr. Nah, contoh misalnya iqra. Itu al-amr. Yang ke-8, memulai dari pertanyaan. Nah, pertanyaan kemarin sudah kita jelaskan. Pertanyaan ini bisa jadi misalnya menggunakan hal atau a. Dalam bahasa Arab, al-istifham itu memungkinkan. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Hal akalta, misalnya. Menggunakan hal. Maka dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Hal ataka hadithul ghasiyah. Nah, ada juga menggunakan hamzah, alif. Kalau tadi hal akalta, maka saya menggunakan a akalta, maka kita bisa lihat di surah Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau alam nashrah. Nah, a menggunakan. Inilah yang disebut al-istifham, berupa pertanyaan. Artinya apaan? Bentuknya adalah sebuah pertanyaan. Lalu yang ke-9, ini bentuknya doa. Doa di sini adalah apaan? Sebagai ponis. Nah, ini bentuk dalam bagaimana Allah memulai surat dalam Al-Quran, itu apa? Doa atau yang disebut ponis. Kenapa ponis? Contoh misalnya ketika Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, atau wailul lil mutaffifin. Nah, itu kan ponis gitu. Nah, yang terakhir adalah at-ta'lil, alasan. Kebaca di mana? Contohnya di Quraisy, li'ila fi Quraisy. Bentuk terakhir dalam Fatihah surat. Nah, ini apa? Redaksi dengan alasan li'ila fi Quraisy, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, betul memang saat ini kalau kita kaji dari Fawatihus Suwar, berhubungan dengan apa? Keindahan yang ada dalam Al-Quran. Atau yang disebut i'jazul Quran. Termasuk ketika kita membahas huruf at-tahajji atau al-muqatta'ah. Kemarin ketika dijelaskan misalnya, apakah tidak ada yang dapat memahami misalnya, apakah Rasul tidak menjelaskan tentang misalnya alif lam mim, artinya apa sih? Nah, kita bisa memahami ayat itu menyadarkan kemana? Menyadarkan kepada tafsiran para mufassir. Dari mana tafsiran itu lahir? Dari penjelasan Rasul kepada para sahabat. Jadi sebaik-baiknya mufassir adalah ya Rasul.
sebaik-baiknya yang bisa menjelaskan tentang makna Al-Quran ya Rasul sendiri. Sama tadi pertanyaannya, kenapa basmalah tidak tercantum dalam surah Al-Bara'ah? Maka kita tidak bisa keluar dari redaksi hadis misalnya. Maka beberapa yang perlu kita perhatikan ketika memahami Al-Quran, pertama adalah bahwa ulumul Quran memang wajib kita dalami. Yang kedua, keistiqomahan kita dalam memahami apa? Memahami apa sih yang Rasul jelaskan kepada sahabat. Oleh karenanya, sebaik-baiknya tafsir ya Rasul sendiri yang menjelaskan. Ya. Nah, ini terkait dengan fawatihus suwar. Artinya gaya bahasa atau gaya permulaan yang Allah cantumkan dalam setiap surat. Setidaknya 10 macam. Itu yang diistimbatkan atau disimpulkan oleh Imam Az-Zarkashi. Ya. Dalam kitabnya dijelaskan 10 macam permulaan atau Allah memulai setiap ayat dalam surat itu setidaknya 10 kata Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, sekarang kita berbicara nih, ketika berbicara permulaan ada nggak akhirat? Ada dalam Ulumul Quran disebut khawatimus suwar. Kalau kemarin kita jelaskan dan barusan kita jelaskan fawatih. Ketika fawatih itu adalah pembukaan dalam surat. Nah, kita sekarang akan membicarakan penutupnya. Ya, penutupnya yang dikenal dengan apa? Khawatimus suwar. Saya mohon izin untuk share Bapak Ibu sekalian. Nah, ini khawatimus suwar. Sama dengan kemarin. Kalau kemarin khawati as-suwar, sekarang khawatim. Ada 2 makna di sini. 2 kata yang kita pahami. Yang pertama adalah khawatim, yang kedua suwar. Suwar kemarin kita sudah jelaskan. Suwar itu jamak min surah. Nah, khawatim apaan? Khawatim itu apa? Penutup, khatimah, penghabisan. Jadi kalau kita pahami khawatir suwar, ungkapan penutup pada akhir surat dalam Al-Quran. Jadi kalau kemarin kita membahas awal surat, sekarang kita bahas akhir surat. Nah, ini indahnya Al-Quran nih. Indahnya Al-Quran. Apalagi nanti malam ya. Nanti malam dipahami dan dikenal oleh kita sebagai apa? Nuzul Quran. Quran. Walaupun kita mungkin terjadi perbedaan apakah nuzul Qurannya di 17 Ramadan atau bagaimana. Yang pasti riwayat termasuk ayat Al-Quran sendiri bahwa Syahrul Ramadan itu adalah bulannya di mana Allah turunkan Al-Quran. Nah, sekarang kita kembali nih khawatim as-suwar. Nah, ketika kita pahami khawatim as-suwar, berarti kita akan membahas ujung dari ayat pada surat tertentu. Kalau kemarin kita mengkaji awalan-awalan ayat pada surat, sekarang akhirannya, akhir ayat. Apa sih yang bisa disimpulkan menurut para ulama? Bentuknya setidaknya, nah ini. Ya, bentar. Maaf sebentar. Nah, kalau kita baca ya dari sebentar.
akhir surah Al-Baqarah misalnya. Ini dijelaskan bentuk khawatimus suwar. Pertama, la yukallifullah nafsan illa wus'aha dalam akhir surah Al-Baqarah. Lalu surah Al-Maidah. Lalu surah Al-Imran. Lalu kita masuk, nah, maaf, apa yang kita baca? Nah, pertama, ketika kita membaca akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, dijelaskan oleh para ulama dalam ulumul Quran, ditutup satu surat ini bentuknya adalah doa, menutup dengan doa. Jadi bentuk pertama dalam khawatim suar itu adalah bentuknya adalah doa. Oke. Yang kedua, surat ditutup dengan apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya surah Al-Maidah. Nah, inilah pengagungan kepada Allah. Yang ketiga, menutup dengan wasiat untuk selalu bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Al-Imran ayat 200. Nah, dari 3 macam ini kita bisa pahami. Artinya ini hanya contoh Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa ketika kita mempelajari Fawatihus Suwar, ada 10 macam bentuk Allah memulai setiap surat dalam Al-Quran, maka khawatim penutup Al-Quran pun diistimbatkan, disimpulkan oleh para ulama. Pertama, bentuknya adalah sebuah doa. Kalau kita baca di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Ya. Lalu Rabbana wa la tahmil 'alaina. Lalu Rabbana wala tuhammilna. Nah, ini adalah gaya atau bentuk dalam menutup surat dalam Al-Quran menggunakan doa yang kita baca pada ayat terakhir dalam surat tersebut. Itu bentuknya. Yang kedua, dengan mengagungkan Allah. 120. Saya buka mushafnya sebentar. Al-Maidah gimana Bu? Halo? Terdengar tidak suara Ibu? Bagus Pak Ustadz. Dengar. Dengar ya? Jelas. Kedengaran. Bapak Ibu yang lain terdengar nggak suaranya? Volumenya. Saya sudah full ya. Terdengar Ustadz. Ya, okay. Ya, terdengar Ustadz Bang. Jelas. Aman. Terdengar Ustadz, cukup jelas. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah, ya, ada 120 ayat, maka ketika kita lihat di ayat 120, itu
Allah menutup dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelumnya dijelaskan di sini. Qala Allah hadza yaumun yanfa'u as-sadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul azim. Maka ditutup di ayat Al-Maidah dengan apa? Dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Nah, inilah yang kita baca dari ayat, gaya bentuk ya, bentuk dari penutup ayat. Yang kedua adalah bentuknya sebagai apa? Menggunakan ayat yang kita pahami ayat tersebut memaknai sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dari surat Al-Maidah sebagai contoh ya, sebagai contoh surat Al-Maidah untuk mengidentifikasi bentuk dari penutup surat adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang bentuk ketiga ini adalah penutup dengan redaksi dimaknai oleh para ulama sebagai apa? Wasiat untuk selalu bersabar. Kita lihat di surah Ali Imran ayat 200. Ya. Surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita baca sebelumnya dijelaskan wa inna min ahlil kitab ya, laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Kalau kita sandingkan 199 dengan 200, maka surah Al-Imran ini apaan? Menjelaskan tentang apaan? Menutup ayatnya dengan bentuk wasiat untuk selalu bersabar. Siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Apa? Isbiru, wasabiru. Nah, jadi bentuk yang ketiga adalah bentuknya tentang apa? Wasiat. Jadi kalau yang pertama itu adalah doa, yang kedua adalah pengagungan kepada Allah, yang ketiga adalah menutup dengan wasiat selalu untuk bersabar. Atau wasiat. Nah, ini bentuk dari khawatimus suwar. Ada nggak bentuk yang lain? Ternyata ada. Bentuknya yang keempat menutup dengan janji dan ancaman Allah. Terlihat dalam surah Al-An'am 165. Dijelaskan tutupannya apa? Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Nah, ini penutupnya. Jadi ayat 156 disimpulkan bahwa bentuk dalam khawatimus surah adalah apa? Menutup dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, menutup dengan anjuran jihad dan silaturahim. Surah Al-Anfal 75. Ini dijelaskan. Jadi setiap surat yang kita baca di akhirnya itu akan teridentifikasi menurut para ulama, oh ini ditutup dengan ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
akan berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, insya Allah pada pekan yang akan datang, kita akan membicarakan munasabah ayat dan munasabah surah. Ketersambungan ayat dengan ayat dan ketersambungan surat dengan surat. Nah, kalau kemarin kita bahas Fawatihus Suwar, maka saat ini kita membahas tentang apa? Akhiran atau ujung dari ayat pada surat yang kita baca. Maka bentuk-bentuknya yang menurut para ulama, yang keempat adalah menutup dengan janji dan ancaman Allah. Yang kelima, menutup dengan anjuran jihad dan silaturahim. Nah, ini dijelaskan walladzina amanu mim ba'du wahajaru wajahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Di sini apaan? Dalam surah Al-Anfal disebutkan anjuran jihad. Ya, anjuran jihad dan silaturahim. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan dipahami terbelah-belah ayatnya. Wah, ini ada anjuran jihad nih, berarti kita harus jihad. Pahami dulu jihadnya. Jihad ketika di sini adalah bentuk khawatim ya. Akhir dari ayat pada satu surat, di antaranya salah satunya adalah anjuran jihad dan silaturahim. Bayangkan di sini, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum. Ini harus dipahamkan. Maka ketika memahami term jihad bukan berarti jihad itu perang. Lihat dulu konteksnya. Gitu. Nah, inilah menutup surat dengan makna ayat anjuran jihad dan silaturahim. Yang keenam apa? Menutup dengan sifat pujian dan tahlil. Apa yang terbaca di sini dalam ayatnya? Faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa maknanya sini? Ini pujian kepada Allah. Pujian, sifat pujian dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita maknai sebagai apa? Sebagai khawatim surah. Ini dalam surah At-Taubah 129. Berarti sudah 6 nih untuk khawatim surah. Ada enggak yang lainnya? Ada. Yang ke-7, menutup dengan menyebut sifat Al-Quran. Terbaca dalam surah Yusuf ayat 111 di ujung paling akhir. Dijelaskan di situ. Apa? Menyebutkan sifat Al-Quran. Apa sifat Al-Quran? Wahudaw warahmah liqaumi yu'minun. Artinya apaan? Ini menyebutkan sifat Al-Quran. Dalam surah Yusuf dijelaskan. Akhirannya apaan? Disebutkan nih. Ya, disebutkan kalau kita baca dari awal laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab ma kan hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Wahudan warahmatan. Sifat Al-Quran yang dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 111. Nah, inilah bentuk dari khatim surah. Lalu ada juga penutup surat yang dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd 43. Menutup dengan menyebutkan orang-orang yang mendustakan Rasul. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum
wa man indahu ilmul kitab. Kenapa? Ini ditutup dalam surah Ar-Ra'd, disimpulkan oleh para ulama sebagai apa? Menutup dengan menyebutkan orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW. Lalu yang ke-9 menutup dengan perintah tauhid. Nah, ini menutup dengan apa? Perintah tauhid. Dijelaskan wala yusyrik bi'ibadati, ya kan? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ditutup dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Penutup apaan? Dengan perintah tauhid. Artinya bentuk-bentuk inilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai apa? Khawatimus as-suwar. Kalau kemarin kita bahas permulaan ayat, ya, permulaan surat dengan 10 macam bentuk permulaan yang disebutkan oleh Az-Zarkashi, maka dalam khawatim disebutkan ini 9. Ya, ada 12 bentuk. Ya. Yang ke-9 tadi adalah menutup dengan perintah tauhid, lalu yang ke-10 menutup dengan pertanyaan. Nah, bentuknya pertanyaan. Dalam surah Al-Mulk disebutkan, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Ya, disebutkan famay ya'tikum bima'im ma'in. Menutup dengan pertanyaan. Lalu yang ke-11 menutup dengan kalimat untuk menghibur Rasulullah SAW seperti dalam surah Al-Kautsar. Nah, yang terakhir menutup dengan kisah seperti dalam surah Tahrim. Nah, kalau kita pahami di sini, Al-Quran bisa dipahami oleh para ulama dari segi ijaz, dari segi makna, dari segi kemukjizatan, misalnya dari sisi fawatih dan khawatim, dari sisi membuka ayat, mengawali surat dengan ayat-ayat yang memang teridentifikasi 10 macam bentuk menurut para ulama. Dan di khawatim ini ada 12. Ada 12 bentuk yang disimpulkan. Yang pertama adalah misalnya doa, menutup dengan doa. Jadi surat itu diakhiri apa? Dengan ayat yang berbentuk doa. Lalu surat diakhiri dengan ayat berbentuk apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu penutup surat dengan ayat yang bermakna wasiat untuk selalu bersabar. Lalu surat ditutup dengan ayat yang dimaknai oleh para ulama sebagai apa? Menutup dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup dengan apa? Anjuran jihad dan silaturahim. Lalu ditutup dengan sifat pujian dan tahlil. Lalu ditutup dengan menyebutkan sifat Al-Quran. Lalu menutup dengan menyebutkan orang-orang, ya, orang-orang yang mendustakan pada Rasulullah SAW. Lalu yang ke-9 ya, ke-9 menutup dengan perintah tauhid. Dan yang ke-10 bahwa ayat Al-Quran menutup surah seperti dalam surah Al-Mulk dengan sebuah pertanyaan, lalu menutup dengan kalimat untuk menghibur Rasulullah SAW, dan yang terakhir dalam khawatimus surah atau khawatimus suwar terlihat bahwa dalam surah At-Tahrim ayat 12 ini ditutup dengan kisah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kita pelajari dari fawatih dan suwar? Fawatihus suwar dan khawatimus suwar. Yang kita pelajari dari fawatih dan khawatimus suwar, kita bisa memahami ya segi keindahan dalam Al-Quran. Itu pastinya.
segi keindahan dalam Al-Quran. Yang kedua, segi tarbiyah dalam Al-Quran. Allah memulai nih dalam Al-Qurannya menggunakan kata apa sih maknanya. Jadi prolognya di awal misalnya, kalau di awal bisa jadi Allah mengungkapkan dengan term pujian, lalu term yang memang diawali dengan harfu tahaji atau muqatta'ah yang kemarin ditanyakan, ada nggak sih ciri-ciri khususnya, misalnya kok setiap ada muqatta'ah tidak bisa kita pahami secara langsung, lalu ayat selanjutnya itu berkata apa, itu rangkaiannya pasti ada. Lalu dibuka dengan an-nida misalnya, al-jumlah al-khabariyah atau sumpah misalnya al-qasam, lalu kalimat syartiyah, terus ayat tentang perintah dengan pertanyaan, dengan doa dan taklil, lalu khawatim yang seperti yang kita jelaskan barusan, ternyata bukan hanya fawatihus suwar saja yang dibahas oleh ulama, ternyata bentuk-bentuk dalam penutup ayat dalam satu surat pun itu dikaji oleh ulama. Kadang menutup surat dengan ayat yang mengandung doa. Kadang menutup surat dengan ayat yang mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surat ditutup dengan ayat yang memaknai ini perintah atau wasiat atau anjuran untuk selalu bersabar. Nah, itu dalam khawatimus surah, termasuk menutup dengan janji dan ancaman, anjuran jihad dan silaturahim, sifat pujian dan tahlil, lalu menutup dengan sifat Al-Quran, menyebutkan orang-orang yang meragukan atau menentang Rasulullah SAW, misalnya mendustakan, lalu menutup dengan perintah tauhid, yang terakhir adalah menutup dengan pertanyaan dan menutup kalimat menghibur Rasul dan menutup dengan kisah-kisah yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah istimbat pembacaan dari para ulama untuk membaca bagaimana kita bisa memahami Al-Quran ketika kita kaji dari fawatih dan khawatim surah. Oleh karena saya dari tadi jelaskan, ketika kita memahami fawatih dan khawatim suar ya, ini larinya kemana? Ke balaghahnya, ke keindahan Al-Quran dan kedalaman maknanya. Nah, inilah yang bisa saya share di kesempatan sore ini. Selebihnya insya Allah kita adakan tanggung jawab. Silakan. Sekali lagi bahwa yang kita bahas di sore ini adalah melanjutkan bentuk Al-Quran. Dilihat dari apa? Dari ayat yang mengawali pada satu surat dan diakhiri dengan akhir surat. Kalau dalam bentuk misalnya sajak misalnya, itu ada rangkaian kata, ya kan? Atau bukan saja pantun misalnya. Pantun kan selalu, misalnya seirama. Nah, Al-Quran ternyata bukan hanya sebatas wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ternyata ada esensi maknanya. Gitu. Ada esensi maknanya yang kita bisa pahami dari segi apa? Dari segi balaghahnya. Gitu. Dari segi juga pemaknaan dari surat tersebut. Baik kita lihat dari pengawalan atau permulaan ayat atau khatimah dari satu surat yang dibahas. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, silakan kita diskusikan. Tentunya dari 12 ya. Dari 12 bentuk atau 10 bentuk yang disebutkan di fawatihus suwar, 12 bentuk di khawatimus suwar, itu rangkaiannya tidak semua surat saya masukkan. Artinya apa? Kesimpulan dari ulama bisa jadi surat ketika berbicara fawatihus suwar misalnya. Surat bisa jadi itu bentuknya adalah huruf tahaji atau huruf al-muqatta'ah. Di penutup suar bisa jadi nasihat untuk selalu bersabar dan sebagainya. Atau ditutup dengan kisah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kisah para nabi. Tapi ini yang bisa dijelaskan, silakan Bapak Ibu sekalian. Tanya Pak Ustadz. Tapi Bu Titik ya, Bu Titik. Ya. Pak Ustadz, ini Ya. untuk mereview aja Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Kalau nama surah itu taufiki, jadi langsung dari Nabi Rasul ya Pak Ustadz, dari Nabi. Berarti itu langsung dari Allah. Nah, kalau susunan surat itu tauqifi, istihadi, atau bisa taufiki dan istihadi yang 3 ya. Itu Pak Ustadz ya. Jadi Terus kalau kita nama surat, sebentar, kalau kita membaca materi yang kemarin ya, nama surat ya dengan susunan surat ya. itu ada 3 kaul, ada 3 pendapat. Yang pertama tauqifi. Tauqifi itu berasal dari Rasul, berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dia istihadi dan tauqifi. Ya. 2 nih istihadi dulu. Istihadi apa? Istihadi berarti dari para sahabat istihadinya. Ya. Penyusunannya. Ya, Ya. penyusunannya. Nah, yang kedua yang ada sebagian tauqifi, artinya memang penentuan dari Rasulullah SAW, berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua istihadi, berarti ada dari para sahabat. Demikian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Saya mau nanya Pak. Ya. Tentang surat 7 ayat 172. Putus Pak. Putus. Ada Robuka. Halo. 7 ayat 172 Pak. Iyalah. Terus ya Pak. Putus ya. Surat 7 ayat 172 Pak. Surat 7. 7 ayat 172 Al-A'raf Pak. Ya. Surat 7 ayat 172. 72. Bagaimana Pak? Yang dijeniskan Robuka Adam. Iya. Itu tentang pertanyaan apa Pak ya? Oke. Ketika 172 ini kalau kita baca misalnya wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna yang berkata alastu birabbikum itu Allah bertanya. Jadi gini, yang saya pahami dari ayat ini adalah sebentar, Bapak mohon saya mute dulu ya karena bergema. Jadi ayat ini adalah ayat di mana ruh yang ada dalam badan kita, ruh yang ada dalam Nabi Adam itu diciptakan secara bersamaan. Nah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu kenapa? Karena banyak yang lupa akan kontrak tersebut, sehingga dalam surat ini dijelaskan ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika manusia tidak beriman kepada Allah lalu mati, mereka ingin balik lagi ke dunia. Nah, pada kesempatan itu tidak ada lagi prosesnya. Artinya apaan? Oh, saya karena mengikuti agama aba anak misalnya, mengikuti agama nenek moyang. Jadi prosesi tentang apa? Tentang ruh, Bapak. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah sudah nyatakan. Maka Allah katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang pasti apaan? Allah sudah menjelaskan
kepada ruh masing-masing itu bahwa akulah Tuhanmu, kata Allah kepada ruh nih. Maka ketika ruh itu ditiupkan ke manusia, ke calon manusia, ruhnya ini udah sadar nih tentang ketuhanan. Maka kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Fitrah di sini suci, dia apaan? Berarti beriman kepada Allah tuh dari siapapun, dari orang tua yang muslim ataupun non muslim. Nah, kenapa dia jadi Nasrani? Kenapa dia jadi Majusi? Kenapa dia menjadi Yahudi? Karena orang tuanya. Maka Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin. Kullu kan semua. Nggak dibatasin dong. Nggak dibatasin. Maka dalam teori filsafat, saya kutip misalnya, ada materi, ada immateri. Kita ini, jasad ini materi. Ruh itu immateri. Maka ketika ruh itu bersatu dengan yang materi, maka terjadi gesekan tuh. Maka disitulah kenapa disebut manusia. 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 Manusia itu nasiayansa, lupa. Lupa apa? Lupa akan kontak yang tadi Bapak. Maka Allah katakan ketika manusia lupa akan ketauhidan, dia melakukan syirik kepada Allah. Lalu ketika masuk misalnya di kudum dalam yaumul ba'ats, mereka menolak, balikan kami ke dunia, kami akan beribadah kepada Allah. Tidak ada waktu untuk mengulang. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, kapan sih waktunya tobat itu bisa diterima? Malam yughargir. Jadi tobatnya seseorang itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai ke tenggorokan. Teorinya nyabut nyawa itu kalau kita lihat itu dari ujung kaki ke ujung rambut. Maka ketika sampai dia di tenggorokan, belum sempat dia bertobat atau bertobat sampai ke tenggorokan, maka nggak diterima. Sesuai dengan hadis Rasul tadi. Maka akan diterima tobatnya itu kapan? Sebelum sampai kepada tenggorokan. Nah, saya kembali ke pertanyaan Pak Erwin tadi, apakah ini pertanyaan? Pertanyaan Allah untuk mengingatkan tentang kesaksian seluruh ruh bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Maka disebut di situ alastu birabbikum. Tuh di situ adalah kepada Allah. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Semua ruh mengatakan, qalu kami mensaksikan. Nah itu Pak Erwin ya. Jadi ini ayat memang berkaitan ya. Nah, tentang apa? Ayat selanjutnya Pak, 173. Au taqulu indama asyraka abauna. Jadi ini adalah pengingkar bagi saya, pengingkaran karena gini. Kenapa Allah sediakan surga dan neraka? Allah sudah siapkan surga dan neraka dan itu hak. Itu adalah sebuah kenyataan yang pasti ada. Ujung kehidupan itu ya neraka dan surga. Nah, kita tinggal memilih. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, saya memandang begini. Allah itu baik sekali. Dengan semua baik sekali. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah pilih juga di antara manusia ada nabi dan rasul. Kenapa ada nabi dan rasul yang mengarahkan? Coba kita bayangkan, ketika ruh sudah punya kontak dengan Allah,
Lalu kita nggak ada yang membimbing mana yang baik, mana yang tidak baik. Taruhlah Nabi Muhammad SAW menjelaskan ke kita. Ketika menjelaskan ayat-ayat yang memang masih mujmal misalnya. Dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu itu. Seandainya Nabi Muhammad tidak menjelaskan tentang kaifiyatus shalah, paling kita bertanya-tanya, ini gimana sholatnya ya? Sholat yang tentunya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kebaikan Allah kepada manusia, bahwa dikirimkan Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi dan Rasul pun ada masanya, wafat. Tapi kita masih diberikan kebaikan. Apa? Al-Quran. Hudan linnas. Bukan hanya buat kita seorang muslim dan mukmin, tapi apa? Linnas. Maka Al-Quran hudan linnas, maka cocok ketika apa? Sudah terjadi kontak jauh Allah dengan pelaku, ada orang yang sadar. Yang kita kenal misalnya mu'alaf. Itu kembali. Itu kembali, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang tadinya non-muslim, lalu menjadi muslim karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu kembali. Kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya aslinya adalah mereka mengabdi dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjadi lupa karena orang tuanya yang memang menjadikan mereka non-muslim. Sesuai dengan hadis Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au dijelaskan apakah dia menjadikannya Yahudi, apakah dia menjadikan Nasrani, atau menjadikan Majusi, ya orang tua. Gitu. Nah, itulah makna dari ayat yang ditanyakan oleh Pak Erwin di 172 di surat Al-A'raf ya. Itu Pak Arif ya, Pak Erwin. Terima kasih Pak ya. Baik, sama-sama Pak. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ibadah syariah yang kita lakukan itu bukan untuk Allah sebetulnya, untuk kita sendiri. Karena kita yang butuh. Maka disebutkan la ikraha fiddin, yang nggak ada paksaan. Kenapa? Ya tinggal kita pilih. Mau masuk surga atau masuk neraka. Itu doang. Hidup kan begitu. Hidup di dunia, Allah sebutkan la'ibu walahan. Permainan dan sedang gurau. Berarti di dunia ini ya permainan saja. Maka di akhirnya, di ujungnya adalah kehidupan yang kekal, yaitu surga dan neraka. Nah, tinggal kita pilih. Termasuk teori jaza. Teori tentang kebaikan. Bayangkan Allah lewat Rasulnya mengatakan, kebaikan yang kita lakukan itu dilipat-lipat gandakan. 10, 100, 1000. Berkali-kali. Bahkan ketika kita membaca Quran, kata Rasul, oh bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif itu satu, lam itu satu, mim satu, kali 10. Bayangkan, itu dilipat gandakan. Berbeda dengan teori kemaksiatan, ketidakbaikan. Allah nggak lipat gandakan. Bayangkan kalau dilipat gandakan. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Lebih gampang kelihatannya kemaksiatan daripada kebaikan. Nah, itu yang mungkin bisa menyambungkan dari pertanyaan Pak Erwin. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz, Noviar, Pak Ustadz. Pak Noviar ya, Bapak Noviar, silakan Pak Noviar. Al-Fatihah itu kan katanya umul kitab, surat yang segala macam lah gitu ya. Ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah kalau pembuka dan penutup surat itu kan mungkin ya, ini kalau di contohnya ini kan misalnya kalau doa surat sekian kan contohnya. Menurut saya barangkali mungkin apalagi Al-Fatihah nih ada pawatinya, ada
khawatimnya gitu. Kalau Ya. khawatimnya pembukaannya barangkali ujian, ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau penutupnya itu apa yang bisa kita simpulkan? Satu itu dari Al-Fatihah, ya Pak Ustadz. Nah, Ya. ini barangkali di luar ini ya, di luar konteks. Baik. Kenapa Al-Fatihah? Kalau kita baca juz pertama itu mulanya kan alif lam mim, kan juz sesuai dengan surat pertama. Misalnya juz amma 30 kan amma satarun. Nah, juz 1 mulanya alif lam mim, tulisannya di Al-Qur'an alif lam mim. Nah, Al-Fatihah ini kenapa nggak dimasukin ya ke juz? Padahal ya nomor suratnya nomor surat 1 kan. Ini memang di luar konteks, tapi maaf Pak Ustadz, sekedar aja karena lagi ada hubungan dengan Al-Fatihah. Makasih Pak Ustadz. Pak Noviar, boleh disimpulkan maksud dari apa? Apakah ujung ayatnya yang menjadi pertanyaan Pak Noviar? Apakah ujung ayatnya shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi atau ghairil maghdubi ya? Nah, nah itu saya sesuai dengan teori yang Pak Ustadz bilang kan ini kan penutup ayat. Kalau tadi Pak Ustadz bilang kan kalau yang ini la syukri apa tuh jangan menserikakan kan gitu kan. Nah, ini apakah nggak tahu nih saya nih. Kita boleh ngambil apanya? Ghairil maghdubi waladhdallin atau apanya nggak tahu Pak Ustadz. Saya sekalian pengen tahu aja jadinya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari penutup ya, penutup dari surah Al-Fatihah misalnya. Kalau kita baca di sini, bagaimana kita membaca misalnya? Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Ada dua Pak di sini. Kalau kita bisa pahami. Di sini dijelaskan. Ini kan ketika Al-Fatihah kita pahami semua sebagai apa? Fatihatul Kitab. Dia pembuka misalnya. Dia pembuka dari Al-Qur'an. Nah, ketika kita sandingkan khawatinya mana misalnya? Apakah dalam Al-Fatihah ini ada apa? Itu alhamdulillah. Alhamdu berarti as-sana. Berarti pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sandingkan. Lalu khawatimnya mana yang bisa cocok misalnya? Dari macam-macam bentuk yang disimpulkan oleh ulama ulum Quran tentunya. Satu, menutup dengan doa. Kedua, menutup dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menutup dengan wasiat selalu bersabar misalnya. Lalu janji dan ancaman Allah. Lalu menutup dengan anjuran jihad dan silaturahim. Sifat pujian. Lalu menutup dengan orang mendustakan Rasul. Menutup dengan menyebut sifat Al-Quran. Menutup dengan perintah tauhid. Mana yang cocok? Kalau kita lihat, bisa jadi satu janji dan ancaman. Itu satu. Ya. Janji dan ancaman. Bisa jadi masuk enggak nih kepada apa? Kepada penutup yang mendustakan Rasul. Bisa jadi. Gitu. Karena hubungannya apaan? Kehubungannya dengan apa? Tauhid misalnya. Nah, ini yang mungkin bisa saya simpulkan. Artinya apaan? Tadi contoh-contoh dari 12 khawatim dan 10 dari fawatihus suwar, bentuk-bentuknya bisa jadi kita bisa mencocokkan. Ulama cuma menyimpulkan, oh ini loh, ketika ulama menyebutkan ini fawati, ini khawatim. Nah, ketika barusan Pak Noviar mengungkapkan misalnya surah Al-Fatihah, ketika fawatihnya misalnya, Fatihatul surahnya mana misalnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ayat misalnya, tapi menyebutkan Alhamdulillah berarti as-sana. Gitu. Nah itu mungkin Pak Noviar. Jadi kalau kita sandingkan ya di khawatimnya misalnya, ini kan diawali ihdinas siratal mustaqim, ya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini kalau kita sandingkan dan kita cocokkan, mana nih yang lebih pas misalnya. Nah, tinggal kita paskan dengan apa?
bisa jadi dalam satu ayat itu terkandung dua, Pak. Ya, terkandung dua, dan yang pastinya dia akan menyandingkan, gitu. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Ya, ya. Yang tadi yang kedua gimana Pak Ustadz? Yang Pertanyaan kedua yang kedua yang di luar konteks itu yang jus. Oh, jus, oke. Nah, memang ketika bagaimana sih Al-Qur'an itu membagi misalnya. Kalau saya sebentar, saya keluarkan hadisnya dulu Pak ya. Rubun wa sulusun, sebentar. Hadisnya. Saya buka syamilahnya dulu. Nah, ini kalau dilihat dari riwayat Sunan dalam Sunan Abu Dawud ya, bab tahzibul Quran, pembagian Al-Quran, ini dari Musaddad ya. Hadatsana Musaddad akhbarana Qurra bin Tammam wa hadatsana Abdullah bin Sa'id akhbarana Abu Khalid wa hadza lafdhuhu an Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la. Saya langsung ke redaksi matanya. Innahu tara alayya juz'i minal Qur'an. Fakarihtu an aji'a hatta utimmahu. Qala Aus, sa'altu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yukhazzibun al-Qur'an. Qalu thalathun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa 11 wa thalatha asyrah. Wa hizbul mufassal wahdahu. Qala Abu Dawud wa hadits Abi Sa'id. Apa maknanya kalau secara bebas? Ini dalam Sunan Abu Dawud ya, Bapak. Ini tanyakan. Aku sa'altu ashabar Rasul, aku bertanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana membagi Al-Qur'an. Mereka menjawab dibagi menjadi 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan hizib mushaf tersendiri. Maksudnya 3 surat, misalnya Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, ini pembagiannya menurut Ashabur Rasul. Jadi memang itu yang saya jawab di pekan yang lalu, bahwa pembagian rubu', pembagian juz itu adalah ijtihad para sahabat. Dari mana dapatnya? Ini seperti dalam redaksi hadisnya. Ketika dijelaskan bahwa pembagian, mereka bertanya nih ketika ditanyakan kepada para sahabat Rasul pembagian Quran, artinya pembagian juz ya, hizabnya Quran itu salasun. Nah, kalau salasun, khamsun, wasabun misalnya. Nah, ini bisa dipahami kalau salasun ya berarti Al-Fatihah misalnya, Surah Baqarah, Al Imran dan Nisa. Nah, pertanyaannya memang tadi Pak, apakah Surah Al-Baqarah itu Surah Al-Fatihah disandingkan dengan Al-Baqarah menjadi satu, bisa jadi menjadi satu bagian, tapi menjadi pisah surat, tapi perhitungannya disatukan. Dalam beberapa redaksi, dalam keterangan, salasun di situ Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah, lalu apaan? Ali Imran dengan An-Nisa. Seperti itu Pak, itu pembagiannya. Nah, memang ini masuk kepada istihadi berarti pembagian juz-juznya itu. Juz 30 juz. Bagaimana sih pembagiannya misalnya? Kalau apakah hitungan ayat misalnya? Kalau hitungan ayat tidak selempak hitungannya. Misalnya jumlahnya itu tidak selempak. Itu ada yang berbeda-beda. Paling gitu Pak Nofiat. Jelas Pak Nofiat? Jelas, terima kasih Pak Ustadz. Makasih. Ya, oke. Khawatir hilang
khawatir dengan suaranya. Masih bisa satu lagi Pak Ustadz. Bu Ira, silakan Bu Ira. Kita ketahui bahwa ada 9 pola pembukaan surat, ada 12 pola tutupan surat. Iya. Tentu Allah punya maksud dengan pola-pola ini. Apakah bisa tercermin dalam isi surat itu atau apakah bagaimana itu dengan penafsiran Al-Quran? Baik. Seperti yang saya jelaskan kemarin, pasti mempunyai rahasia, Bapak Ibu sekalian. Dan ini lebih banyak kepada apa? Keijaznya, kemukjizatan. Contoh misalnya, kalau kita pahami permulaan surat, permulaan ayat ya, itu dengan pujian tentunya kita memahami. Lalu dengan huruf yang huruf at-tahajji, misalnya, huruf muqatta'ah. Saya katakan kemarin di penjelasan kemarin, ada nggak sih penjelasan tentang huruf al-muqatta'ah? Contoh alif lam mim. Itu maknanya apa sih? Maka memahami Al-Qur'an tentunya kita bisa memasukkan antara akal dengan hati, keimanan. Kalau misalnya kita, ini kok nggak bermakna sih? Harusnya semuanya bermakna. Betul, semuanya pasti bermakna. Ketika disebutkan alif lam mim, itu pasti bermakna. Disandingkan dengan ayat selanjutnya. Kemarin Pak Nopiar sudah merinci itu. Tipikal kalau saya. Tipikal ketika alif lam mim nun. Lanjutannya ayatnya apa? Tentang kebesaran Allah, kebesaran Al-Qur'an, keijazan Al-Qur'an. Artinya apa? Perlu keimanan di situ. Artinya perlu pengimanan. Termasuk nanti ketika kita misalnya membahas ayat-ayat mutasyabihat dengan muhkam. Ketika kita membahas ayat-ayat misalnya yang mutasyabihat, yang samar, yang mempunyai takwil yang sangat banyak misalnya. Contoh, yadullah fauqa aydihim. Yad itu apa? Yad Tangan. itu adalah tangan. Ketika disandingkan yadullah fauqa aydihim, apa yang kita maksudkan? Nah, ini kan ayat-ayat yang memang mutasyabihat dan ada ayat-ayat muhkam yang memang bisa digali pemaknaannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan penafsiran, tentunya penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang pertama. Nah, kalau pertanyaan Bu Ira tadi, apakah ada maksud tertentu? Pasti. Maka saya katakan ketika kita membahas fawatih suar dan khawatim suar, lebih banyak kepada ijaznya. Lebih banyak ke ijaz, kemu'jizatannya, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling itu Bu Ira. Itu yang bisa saya jelaskan dari kalau memang kita pahami dari posisi itu. Terima kasih. Baik, Ibu Ira. Ustaz. Ya Bu Maria Upaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan belajar tentang fawatihus surat dan khawatimus suwar. Iya. Serta asbabun nuzul itu dalam kaitannya menentukan jenis surah ya Ustaz ya. Iya. Dilihat dari jenis panjang dan pendeknya satu surat itu kan ada yang pendek sekali, panjang sekali gitu. Yeah. Nah, siapa yang menentukan panjang pendeknya surah dan atas dasar apa sehingga surat itu ada yang panjang dan pendek? Dalam menentukan ayat ini masuk di mana itu dari Rasul sendiri. Itu yang saya katakan ayat posisinya susunan ayat. Itu kan posisi ayat. Itu tauqifi. Ayat 1, 2, 3, 4 sampai terakhir dalam satu surat itu tauqifi. Oke. Nah, yang menjadi istihadi ada yang perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada tauqifi dan istihadi, penempatan suratnya.
mana surat mana duluan, mana surat di akhiran, gitu. Nah itu yang tauqifi dan ijtihadi. Maksud saya ayat itu, Ustaz. Ya, Ayat yang pendek sekali, ada betul, yang panjang gitu, kayak betul, Wadduha gitu kan. betul. Saya mulai dari situ, Bu. Artinya ketika ayat itu disusun 1, 2, 3 misalnya, susunan ayat itu tauqifi, Rasul sendiri. Maka otomatis ketika berbicara ayat dalam satu surat itu nggak akan lepas tuh. Berarti siapa yang menentukan? Rasul sendiri. Allah sendiri lewat Rasulnya. Nah, berbeda cuma dalam satu surat, dua surat. Al-Anfal dengan Taubah, Al-Baro'ah. Nah, ada yang mengatakan ini satu surat digabungkan, ada yang dipisah, gitu. Maka ketika dia satu surat, maka tidak menggunakan basmalah. Ada yang mengatakan misah ayat, cuma Al-Baro'ah turun ketika peperangan dengan Slaib, maka dia tidak boleh pakai basmalah. Gitu. Maka yang menentukan, jadi bukan menentukan panjang pendeknya, Bu ya, menentukan ayat dalam satu surat itu siapa? Allah sendiri atau Rasulnya. Kenapa? Karena susunan ayatnya itu nggak boleh sembarangan. Jadi dalam kajian ulumul Quran, ayat itu memang tauqifi. Tauqifi. Nah, kalau tauqifi berarti apa? Allah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad, berarti apa? Itulah ketentuannya. Maka ketika Nabi mendapatkan wahyu, datang nih wahyu, masukkan ke surat ini. Masukkan ke surat ini. Bisa jadi ayat itu turun hanya 1, 2. Bisa jadi satu surat, seperti surat-surat pendek. Gitu. Jadi untuk mengatakan misalnya, oh ini surat pendek, surat panjang, itu tidak ada hak dari para sahabat untuk menentukan. Tapi apa? Tauqifinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bu Maria. Terima kasih, Ustaz. Baik. Bagaimana dengan penomorannya, Ustaz? Nomor ayat, ayat pertama. Baik. Betul. Penomorannya. Kemarin kita sudah jelaskan jumlah ayat kok berbeda-beda ya. Gitu. Nah, kenapa jumlah ayat berbeda-beda? Jadi gini, ada yang menghitung misalnya alif lam mim itu satu ayat. Ada yang menghitung bukan satu ayat tapi bergabung dengan kalimat selanjutnya menjadi 2. Jadi perbedaan ayat di materi ayat kalau nggak salah, ayat dan surat itu saya sudah jelaskan. Perbedaan jumlah ayat yang terjadi di kalangan ulama, Bapak Ibu sekalian bisa baca di Mabahis Umul Quran, itu bukan menghilangkan ayat, enggak. Atau ayatnya kurang, enggak. Akan tetapi ada yang menyatukan, ya, ada yang memisahkan. Itu yang terjadi. Nah, itu kenapa? Bisa jadi ketika Rasul bagaimana sih ayat itu turun dari Allah ke Rasul disampaikan kepada sahabat kan bil hifdi. Nabi membacakan misalnya, dicatat oleh para sahabat. Nah, ketika mencatat ini, ketika misalnya harful muqatta'ah, ini satu ayat atau 2 ayat sih, gitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan bahwa jumlah ayat itu berbeda. Nah, memang ketika disandingkan mungkin yang kemarin kita sandingkan dari Mabahis Ulumul Quran, di Indonesia itu terekam 6.666. Nah, itu ketika sudah banyak diskusi, ketika di dalam riwayat nggak ada gitu. Cuma ada di Indonesia, Malaysia, kalau nggak salah ASEAN lah gitu. Nah, itu siapa yang memulai saya tidak memahami. Tapi dalam ulumul Quran disebutkan yang seperti kemarin saya jelaskan. Tapi yang penting, yang perlu Bapak Ibu pahami,
perbedaan jumlah ayat bukan berarti nambah ayat atau menghilangkan ayat, bukan itu. Tapi ada yang menggabungkan, ada yang memisahkan. Seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Wah, sudah jam 6, jam 4 nih. Lepas Pak Ustadz. Cukup Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Makasih. Makasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pekan depan. Assalamualaikum Ustaz. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Banyak. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.